Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan salah satu praktik ya sebagai media pembelajaran kita. Saya menggunakan slide dan saya merekam video ini juga bagian dari memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang belajar terutama di jurusan ilmu al-Quran dan tafsir, sebagaimana yang saya ingin sampaikan pada hari ini tentang bagaimana praktik penelitian kitab tafsir dalam mata kuliah metodologi penelitian tafsir. Pada hari ini atau pada kesempatan kali ini saya mengambil studi kitab tafsir, meneliti kitab tafsir Lataiful Isyarah karya salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seorang sufi pada abad 8 Hijriah, dengan kitabnya Lataiful Isyarah sekitar 3 jilid karya Imam Al-Busairi. Saya membedah kitab ini atau meneliti kitab tafsir ini menggunakan teori hierarchy of meaning yang saya kembangkan dari teorinya Abdullah Said, salah satu guru besar di Australia yang konsen di bidang tafsir. Untuk sumber sekunder artikel ini, sebagaimana yang saya tampilkan di slide, ada 3 sumber sekunder dari artikel ini. Yang pertama Interpreting the Quran karyanya Abdullah Said, yang kedua Al-Ghazali and the Quran karyanya Martin William, yang ketiga Sufi Commentaries on the Quran in Classical Islam karyanya Christine Zahra. Nah, dari 3 sumber sekunder artikel ini, karena tulisan ini memiliki sumber primer itu adalah kitab tafsir langsung karyanya Imam Al-Busairi yang Lataiful Isyarah. Kemudian sumber sekundernya itu yakni 3 karya ini. 3 karya ini saya gunakan yang pertama sebagai kerangka teori kajian. Selain tentu saya juga menggunakan karyanya Al-Jabiri. Kemudian yang kedua, 3 karya ini terkait melihat bagaimana pemetaan posisi tradisi khas sufi dalam sejarah tafsir Islam. Karena dalam sejarah Islam itu ada beragam kitab tafsir dan tafsir sufi itu menemukan momentumnya dan kebangkitan serta kemundurannya dalam sejarah Islam. Nah, beberapa karya ini, ada 3 karya ini mengomentari hal tersebut, sehingga itu yang saya jadikan sebagai sumber sekunder artikel. Kemudian yang terakhir, untuk melihat kesejarahan tradisi tafsir dari kalangan atau kelompok otoritatif. Dalam maksud kelompok sufi yang memiliki otoritas penafsiran secara keilmuan, secara keulamaan dan pengakuan dari ulama-ulama atau tokoh-tokoh sezaman dengannya. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka teori sekarang. Jadi kerangka teori yang saya gunakan dalam penelitian kitab tafsir ini itu namanya hierarchy of meaning. Hierarchy of meaning ini sebenarnya saya kembangkan dari hierarchy of values dari punya Abdullah Said. Jadi hierarchy of meaning sederhananya itu hierarchy adalah tingkatan nama, objek, nilai dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak tangga dan hierarchy itu 1, 2, 3, ini tingkatan namanya. Kalau dalam pemaknaan, misalnya kalau dalam tafsir Al-Quran itu ada tingkatan. Misalnya ada namanya yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Itu namanya hakul yakin itu tertinggi. Tingkatan tertinggi itu namanya hakul yakin. Yang kedua baru kemudian ainul yakin, yang ketiga baru kemudian yakin. Sama juga dengan hati misalnya. Yang pertama itu namanya rukun, yang kedua levelnya itu adalah fuadun, level yang paling bawah namanya qalbun. Ini tingkatan. Jadi sederhananya hierarki itu kayak tangga, sederhananya tangga. Baru kemudian secara teoritis ini diperkenalkan oleh Abdullah Said di buku awal yang saya sampaikan tadi, Interpreting the Quran. Dialah orang yang memperkenalkan hierarchy of meaning, tetapi di situ dia tidak menggunakan hierarchy of meaning, dia menggunakan hierarchy of meaning, tingkatan nilai. Jadi hierarkinya saya ambil secara pribadi itu dari Abdullah Said, tetapi meaningnya, valuesnya saya ubah menjadi meaning di kajian ini, karena memang yang saya tekankan di sini bagaimana makna merdeka dalam tafsir atau misalnya yang saya inginkan sebagai objek kajian. Baru kemudian
Pengembangan dari hierarchy of meaning sebenarnya dikumpulkan oleh Abdullah Said itu dari beberapa tokoh ya. Yang pertama itu dari Imam Ghazali, yang kedua dari Syatibi, yang ketiga dari At-Tufi. Nah, At-Tufi ini adalah salah satu tokoh di Mu'tazilah ya, yang kemudian menggagas yang disebut sebagai konsep maslahat. Jadi dia adalah ahli usul fikih, tapi dari kelompok Mu'tazilah. Yang terakhir dia membandingkan dengan Batur Rahman atau orang lain atau sebagai Batur Rahman disebut sebagai bapak peletak dasar kontekstual ya, yang kemudian benar dengan tren dan perkembangan. Dari kemudian keempat perbandingan tokoh ini, Abdullah Said kemudian merumuskan ada disebut sebagai hierarchy of meanings, tingkatan nilai menuju penafsiran kontekstual. Tapi saya di bagian akhir saya jelaskan dari hierarchy of meanings menuju hierarchy of meaning. Kenapa? Saya mengembangkan dari hierarchy of meanings-nya Abdullah Said menuju hierarchy of meaning-nya. Jadi saya mengembangkan dari hierarchy of values menuju hierarchy of meaning dari tingkatan nilai. Saya kemudian mengembangkan dari tingkatan mana? Kenapa? Karena menurut saya Al-Quran ini punya sisi literal sekaligus punya sisi moral menurut saya. Jadi Al-Quran itu kalau kita melihat dia memiliki lapisan makna gitu. Lapisan makna yang kerap kali hanya bisa diungkapkan tergantung pengalaman, tergantung tingkatan keilmuan, atau kemudian kalau kita membahasakan dengan tasawuf tergantung tingkatan zikir, tingkatan pengalaman ibadahnya untuk memahami Al-Quran itu. Sehingga saya mengubah sekali lagi dari hierarchy of values menuju hierarchy of meaning. Kalau kita melihat tradisi Sufi dalam sejarah, itu sebenarnya Sufi punya pandangan bahwa Al-Quran ini memiliki dimensi makna. Di Al-Quran itu punya dimensi makna yang seringkali kalau kita menggunakan pendekatan bahasa saja, saya ulangi ya, kalau kita menggunakan pendekatan bahasa saja, kita hanya akan menemukan makna literal dalam bahasanya, makna yang sebatas dipahami dari bunyi atau susul kata yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Tetapi lapisan makna yang ada dalam Al-Quran itu tidak sembarangan bisa dibuka ya. Dalam tradisi tasawuf itu dikenal dengan mukasyafah. Artinya bahwa lapisan makna dalam Al-Quran itu hanya dapat dibuka kalau orang sudah memiliki makom mukasyafah atau tingkatan iktisab istilahnya. Iktisab itu artinya seorang yang dengan kedalaman keagamaan, pengalaman spiritual, kedalaman ibadah, ketaatan, tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa membaca apa yang kira-kira orang awam tidak bisa membaca. Makanya kalau dalam pandangan Imam Ghazali itu bahwa orang tasawuf itu sebenarnya orang-orang yang khusus ya. Jadi mereka sudah bukan lagi orang awam gitu. Nah, mukasyafah ini sesuai dengan kapasitas keilmuan dan penghayatan keagamaan. Maqamah dan ahwal menentukan kedalaman penafsiran ayat. Jadi di antara sufi pun beda-beda mereka menafsirkan Al-Quran tergantung makomnya. Makom itu tingkatan sufistiknya. Ahwal itu keadaan batinnya. Jadi kalau dalam bahasanya pembagian maksud Al-Quran itu batin-batin Indonesia ini kan banyak ya. Ada orang yang lebih memberontak, ada orang yang marah, ada orang yang batinnya sudah tenang dan sebagainya. Nah ini karena seperti ini tentu mempengaruhi penafsiran mereka. Nah, semua ulama fikih sepakat bahwa maqamat pertama adalah taubat. Taubat dalam maksud sufi, bukan maksud fikih. Karena kalau dalam maksud fikih itu taubat itu ya melaksanakan rukun taubat saja gitu. Tapi kalau dalam sufistik taubat itu bisa disebut sebagai komitmen. Komitmen tidak akan kembali kepada kesalahan-kesalahan yang pernah dia laksanakan. Ada dua jalan untuk meraih maqamat dan ahwal ya. Yang pertama itu adalah riyadhah, latihan dengan berjenjang dalam mencapai maqamat. Jadi awalnya orang ini misalnya dia riyadhah itu menjadi syukur dulu, sabar dulu, taubat, kemudian sabar, istiqomah, syukur dan sebagainya. Itu dilatih secara terus-menerus. Sehingga itu dia dalam bahasa dia introspeksi diri atau dia mengevaluasi diri dulu. Dalam bulan ini apakah dia bisa mengatur rasa syukurnya? Dalam bulan ini apakah dia istiqomah dalam ibadahnya dan lain sebagainya. Sehingga
sehingga seringkali riyadhah dan mujahadah, dan kalau riyadhah tadi menggapai maqamah, sedangkan mujahadah latihan pengendalian jiwa, keteguhan jiwa dan batin. Ini biasanya kalau orang tasawuf mengevaluasi dirinya, kemudian melapor dirinya kepada mursyid namanya, atau gurunya yang dalam tasawuf disebut mursyid tarekat apa misalnya kalau sekarang. Jadi mereka dievaluasi dinilai oleh mursyid mereka sebagai mereka melaksanakan tradisi tasawuf. Kalau kita berbicara tafsir sufi dan selain sufi, sebenarnya bedanya itu dari usahanya. Jadi kalau tafsir sufi itu pengetahuannya kasbiyah, dan disebut sebagai pengetahuan pemberian. Jadi karena kemudian dia riyadhah, kemudian dia latihan, dia dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian itu kasbiyah. Tapi ada juga pemberian langsung yang atau disebut sebagai esoterik. Esoterik dan eksoterik ini sebenarnya konsep yang diberikan oleh almarhum Profesor Horace Majid di Islam peradaban itu. Adapun selain sufi dalam tafsir itu pengetahuannya sifatnya kasbiyah, pencarian. Jadi orang itu menjadi ahli bahasa karena dia belajar ahli bahasa. Orang itu menjadi teologi karena dia belajar ilmu teologi, menjadi ahli teologi. Tapi kalau orang yang tasawuf itu dia menguasai ilmu bahasa juga, dia menguasai ilmu teologi, dia juga paham ilmu tafsir. Tapi sufistiknya itu kayak pemberian setelah dia melaksanakan mujahadah dan riyadhah itu. Nah, adapun kalau kita masuk sekarang di atau misalnya masuk ke objek tafsirnya. Jadi kalau kita melihat studi tafsir klasik itu dibagi menjadi tiga. Tiga sebagaimana yang sempat saya sebut di awal tadi sebagai pembuka dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita menempatkan latar tulisannya paling tidak ada tiga. Yang pertama sebagai rahim profetik, yang kedua rahim demonstrasi, yang ketiga esoteric tradition. Rahim profetik maksudnya adalah muhaddisun, orang-orang atau mufassir yang memegang teguh hadis dalam penafsirannya, yang berpegang teguh kepada hadis, kepada sumber-sumber sejarah dalam penafsirannya. Maka mereka disebut sebagai muhaddisin sebenarnya, atau mu'arikhin, orang-orang yang menulis sejarah, itu namanya mu'arikhin ya. Jadi sebenarnya kalau contohnya Tabari itu sebenarnya muhaddisin juga, karena dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi ta'wili ayatil Quran. Tabari itu Imam Tabari banyak menggunakan hadis. Imam Tabari juga mu'arikhin, apa contohnya? Beliau termasuk salah satu ulama yang lengkap menulis sejarah dalam kitabnya Tarikh Tabari itu, sehingga sumber sejarah dan sumber hadis itu menjadi dua dalam tafsirnya. Maka dalam tafsir klasik dia dikategorikan sebagai rahim profetik. Yang kedua, rahim demonstrasi. Rahim demonstrasi itu adalah mufassir yang fokus kepada ayat hukum yang melahirkan ahkam Al-Quran, atau para usuliyun dan fuqaha. Biasanya mereka tarikatul mutakallimin. Ini biasanya menjadi salah satu kajian dalam teologi Islam, perdebatan antara muhaddis dan mutakallimin, antara ahli hadis sama ahli kalam. Yang terakhir itu adalah esoteric tradition atau tarikatul sufiyun, yaitu jalan orang-orang sufi. Pencirian pemanaan sufistik Al-Qusairi dalam Ma'rifatul Izarah terlihat pada sikap ikhtiyar, hati-hati beliau dalam memaknai Al-Quran. Jadi kalau dalam bahasanya Al-Qusairi memaknai ayat Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, harus hati-hati. Karena kalau kesalahan kita memaknai ayat Al-Quran atau mengartikan ayat Al-Quran kemudian dibaca oleh orang lain, itu artinya kita memperpanjang kesalahan kita itu. Maka beliau menegaskan keperluan hati-hati. Yang kedua, di tafsir tidak boleh menggunakan akal berbeda dan dorongan nafsu. Penafsir harus zamul hawa. Apa zamul hawa? Terlebih dahulu membunuh diri dari belenggu hawa nafsu. Itu salah tafsir kata Al-Qusairi. Zamul hawa namanya ya. Zamul hawa ini sebenarnya istilah yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tetapi dalam bahasa yang dipakai oleh Al-Qusairi
bahwa penafsir itu memang tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu pribadi, karena itu akan melahirkan tafsir yang salah. Yang terakhir, yang selanjutnya, kalau kemudian pandangan ini kita cari legitimasinya dalam Al-Quran, itu ada ayat yang mengatakan wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi yang namanya mufassir itu adalah tasfiyah dulu, mensucikan diri dulu dari dosa nafsu, baru kemudian mereka akan diajarkan Al-Quran, diajarkan mana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian dari segi perbedaannya, apa sih bedanya kalau orang melakukan langsung dengan akal berlebih, kemudian tidak memberikan sama hawa, dan orang yang membuang sama hawa dan menggunakan akalnya dalam penafsiran sufi? Yang pertama, kalau tafsir dengan akal hanya melihat makna langsung yang dinasihatkan oleh teks, sedangkan orang tafsir dengan jalan sufi bisa meningkat beberapa makna yang secara tidak langsung disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam bahasa tafsir semiotik itu Al-Quran seringkali mengatakan la ayatin liqaumin yatafakkarun, kan? Jadi yang diambil oleh orang itu tanda-tanda itu mereka sudah baca. Mereka tidak hanya memahami Al-Quran dari segi narasi ayatnya, tapi mereka bisa membaca tanda-tanda, mereka bisa membaca makna tidak langsung yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, kalau kemudian kita melihat data Ibu Islam menggunakan hierarki opini, itu kita menggunakan istilah ini sebenarnya hierarki ini dari Al-Jabiri, salah satu mufassir juga di dunia Islam, karena beliau menulis kitab tafsir judulnya itu Fahmul Quran Hakim, Tafsir Quran Asbab Tarihul Nuzul di Maroko. Beliau juga pemikir Islam, filosof juga, karena beliau yang menjadi orang pertama kali di dunia Islam yang menstrukturkan keilmuan Islam dalam sejarah, atau menstrukturkan epistemologi Islam dalam sejarah, yang kemudian dibagi menjadi tiga: epistemologi Bayani, Burhani, Irfani. Bayani ini ya paling dalam namanya Irfani ya. Bayani itu dia benar epistemologi yang tradisional ya, hadis, riwayat. Tapi kalau Burhani itu epistemologi rasional yang berasal dari Nabi, kemudian ditangkap atau dikembangkan di Baghdad dalam pendirian Baitul Hikmah. Sedangkan Irfani itu adalah epistemologi intuitif sofistik yang berasal dari tradisi bersejarah. Kalau kemudian kita lanjutkan pandangan dari Al-Bayani, Burhani dan Irfani Al-Jabiri ini sebagai hierarki tingkatan, kita ambil atau kita contohkan kepada Lathaqul Isyarah karya Al-Busairi. Sebagaimana saya sampaikan di slide itu, Al-Busairi juga sama membagi level makna menjadi tiga. Jadi kalau kita atau kalau orang mufassir yang menggunakan pendekatan bahasa itu menafsirkan Al-Quran dengan makna bahasa saja, Al-Busairi membagi sebenarnya Al-Quran melalui ayat-ayat itu memiliki tiga level makna. Yang pertama, level Irfani, itu dikhususkan maknanya bagi aulia, para wali Allah. Kemudian level Burhani itu dikhususkan bagi kalangan salik atau orang-orang yang dalam bahasanya sedang menuntut ilmu. Yang kemudian tafsir Bayani dikelompokkan kepada orang-orang yang berakal atau orang-orang yang ilmunya itu ilmu rasional, atau mungkin bahasanya orang yang memiliki atas standar atau orang awam saja. Ini level mana Al-Quran. Sehingga kalau kita kondisikan hari ini terhadap kita baca Al-Quran, kira-kira bisa kita temukan. Kalau kita tahu, kira-kira kita bisa evaluasi itu level dari pemanaan kita itu levelnya mana Al-Quran lagi, makanya atau Irfani. Kalau kemudian level makom spiritualitas ibadah itu ada dua nanti, ada namanya makom syari, ada namanya makom arifat. Kalau orang melaksanakan sedekah karena ada perintah Al-Quran, itu berarti dia level makomnya itu makom syariat, karena dia melaksanakan sedekah itu karena ada perintah dari Al-Quran. Tapi kalau dia melaksanakan sedekah karena memang dia butuh, sadar bahwa hartanya itu perlu dibersihkan, dan dia butuh atau dia ngemis kepada orang fakir, orang miskin agar hartanya diterima, berarti makom itu lah makom ma'rifat. Kalau makom syariat itu kan biasanya standarnya itu fikih, dan fikih itu berbicara rukun dan tidak rukun. Makanya kalau dalam makom ma'rifat orang sudah berbicara rukun dan rukun,
dia berbicara khusyuk atau tidak khusyuk sholatnya itu. Karena kalau rukun kan ya wudu, angkat tangan dan lain sebagainya, selesai ya niat itu namanya rukun sholat. Nah kan kalau khusyuk kan sudah beda lagi gitu. Makanya kalau kita mengatakan banyak orang sholat ya secara syariat maupun syariatnya, tapi nanti bagaimana maupun maknanya. Jadi kalau kita bagi menjadi 11 prioritas. Karena mari kita contoh sekarang. Nah, saya mengambil contoh penafsirannya bagaimana penempatan hierarki ini tingkatan makna dalam tafsir Latiful Syarah itu ketika Al-Busairi itu menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Ayatnya mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, begini penafsirannya dia ini yang menarik ya. Infaqul aghniya min amwalihim wa infaqul amilina min nufusihim la yaqurunaha an ibadati wal wazaif wa infaqul arifina bi qulubihim la yaqurunaha an ahkamihi wa infaqul muhibbin bi arwahihim la yaqurunaha an hubbihim. Infaqul aghniya min ni'am, infaqul fuqara min hamam, infaqul aghniya ikhrajul mal min al-kais wa infaqul fuqara ikhrajul ruh an anfusil nufus wa infaqul muwahhidin ikhrajul khalqi min as-sirri. Ini tafsir dia yang mengatakan ada beberapa makna variatif dalam tingkat ini. Yang pertama, infak orang kaya. Kalau dalam pada kata yang Busairi pada ayatnya kan mengatakan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Sehingga yang menarik dari tafsir ini ketika dia mengatakan wa anfiqu, semua umat Islam baik dia itu adalah kaya, dia itu adalah miskin, dia itu adalah orang birokrat, politisi atau apa, wajib dia bernafkah dengan ini. Padahal kalau kita menggunakan level spiritualnya itu adalah level marifat, level syariat, kita akan mengatakan bahwa yang wajib nafkah itu siapa? Orang yang punya harta. Tetapi karena level dari Imam Al-Busairi itu level marifat, dia bisa membagi tingkatan infak menjadi 3. Yang pertama, infak orang kaya, kata dia itu dengan mengeluarkan hartanya. Disebut infaqul aghniyai min amwalihim. Infak orang miskin dengan cara menginfakkan dirinya melakukan ibadah dengan loyalitas dan kesungguhan. Ini infak orang miskin. Kemudian infak ahli marifat itu infak dengan memasrahkan hatinya menerima menaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan infaqul muwahhidin muhibbin, orang-orang yang itu sudah makom mahabbah, maksudnya muhibbin. Muhibbin itu yang makom mahabbah, salah satu makom tertinggi dalam tasawuf itu makom mahabbah namanya. Itulah di mana infak mereka itu berarti mereka ketika berinfak ruh mereka dikosongkan dari segala sesuatu selain Allah, sembari dipenuhi dengan rasa cinta kepadanya. Dari sini sebenarnya salah satu yang paling menarik yang dapat kita ambil menggunakan dari rekor ini itu bahwa infak tertinggi itu infak muhibbin. Yang terendah itu adalah infak orang kaya. Itu terendah itu. Jadi kata wa anfiqu fi sabilillah ini dimana dengan 4 tingkat ini oleh Latiful Syarah Busairi. Sehingga kita bisa melihat bahwa penafsiran yang diberikan oleh Al-Busairi ini pertama tentu berlandaskan kepada kedalaman spiritualnya. Terus yang kedua juga terpengaruh oleh maqam dan ahwalnya, karena Imam Al-Busairi itu menulis kitab tasawuf, risalah tasawuf, itu risalah Al-Busairiyah. Risalah Al-Busairiyah ini kemudian banyak mempengaruhi beliau dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang beliau tulis dalam kitabnya Latiful Syarah itu. Sehingga kalau kita mau merefleksikan bagaimana hari ini sebenarnya level pemaknaan yang diberikan oleh Imam Al-Busairi di dalam ayat ini bisa menjadi alternatif bagi kita dalam dakwah atau dalam menyampaikan mengenai Al-Quran bahwa infak itu diwajibkan bagi semua orang, tidak hanya dia miskin, tidak hanya dia kaya. Semua manusia dengan level sosial, level keagamaannya, level kehidupannya punya cara berinfak masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca tafsir Al-Busairi mengatakan bahwa infaqul aghniya bi amwalihim itulah infak paling bawah. Karena biasa orang dekat itu menyuruh biasa. Begitu ya, apa saya sampaikan. Sekian, Allah Taala. Assalamualaikum.